di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran kota Yogyakarta. Setiap tahunnya ratusan wisatawan dari berbagai belahan dunia, mulai dari Australia, Eropa, hingga Amerika, datang mencari pengalaman liburan yang berbeda jauh dari hiruk-pikuk tempat wisata biasa. Mereka mengikuti program wisata alternatif yang mengajak mereka untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat desa khas Jawa. Seperti lokakarya pembuatan batik, memancing, memetik bahan makanan segar dari kebun, hingga kelas memasak hidangan tradisional Indonesia. Banyak di antara mereka yang datang dengan rasa penasaran yang bercampur dengan rasa gugup. Saya tidak pernah berani menyentuh lilin panas sebelumnya. Cerita salah satu wisatawan asal Australia dalam ulasannya. Namun begitu memasuki ruang kerja batik yang teduh dan dikelilingi hamparan sawah yang hijau segar, suasana langsung terasa berbeda. Para pemandu lokal dengan sabar menjelaskan sejarah panjang batik sebagai warisan budaya Indonesia, beserta teknik penggunaan canting dan proses pewarnaan, menggunakan bahasa Inggris yang mudah dipahami. Setiap peserta diberi kebebasan untuk membuat desain motif sesuai keinginan. Ada yang kreatif menggabungkan elemen khas negara asalnya dengan motif klasik Jawa, ada pula yang membuat karya abstrak atau menggambar hal-hal yang mereka sukai. Proses membatik ternyata tidak sesederhana yang dibayangkan. Tangan seringkali bergetar, lilin panas terkadang menetes, dan garis motif pun kadang melenceng tak sesuai rencana. Namun justru dari kesusahan kecil itu muncul keseruan yang tak terlupakan. Tawa riang dan sorakan kegembiraan terdengar saat kain dicelupkan ke dalam larutan pewarna, dan motif yang indah perlahan terlihat setelah lilin dilelehkan. Ini hasil karya saya sendiri. Saya benar-benar membuat batik yang sesungguhnya. Ujar banyak peserta dengan rasa bangga yang tak terpendam. Bagi mereka, momen ini menjadi salah satu bagian terbaik dari perjalanan, karena bisa membawa pulang hasil karya tangan sendiri sebagai kenang-kenangan yang penuh makna. Bukan sekadar oleh-oleh biasa belaka. Setelah sesi batik selesai, kegiatan dilanjutkan ke luar ruangan. Para wisatawan diajak berjalan santai menyusuri jalan desa sambil belajar mengenal berbagai tanaman herbal dan buah lokal yang khas Indonesia. Mereka ikut serta memetik pisang raja yang masih muda, daun singkong, atau sayuran segar langsung dari kebun milik warga. Selanjutnya, aktivitas memancing di kolam seringkali menjadi bagian yang paling menghibur. Kail dilempar berkali-kali, ikan yang licin dan sulit ditangkap, membuat banyak peserta tertawa terbahak-bahak. Ini ikan paling berharga yang pernah saya dapatkan dalam hidup saya. Seru salah seorang peserta sambil tertawa bahagia. Puncak hari biasanya terjadi di area dapur terbuka yang luas.
Bahan-bahan hasil dari aktivitas memancing dan memetik langsung diolah menjadi hidangan tradisional Indonesia seperti gudeg dari nangka muda, sambal terasi yang pedas, ikan goreng dengan bumbu khas desa, atau masakan rumahan lainnya yang penuh dengan rasa khas. Para wisatawan belajar cara menumbuk bumbu menggunakan cobek, serta mendengar cerita menarik tentang cara memasak sehari-hari masyarakat desa Jawa. Suasana di dapur selalu penuh dengan tawa, ada yang mata berair karena terlalu pedas. Ada pula yang terkejut dengan aroma harum yang keluar dari hidangan yang mereka buat sendiri. Ketika semua hidangan sudah siap disajikan, mereka makan bersama di pendopo yang luas sambil menyaksikan pemandangan sawah yang indah menjelang senja. Makanan ini jauh lebih nikmat, karena kami yang memasaknya sendiri, ujar banyak dari mereka dengan senyum puas. Reaksi para wisatawan asing hampir selalu sangat positif. Di berbagai platform untuk berbagi ulasan wisata, mereka memberikan penilaian tertinggi dan menyebut pengalaman ini sebagai hari terbaik selama berada di Jogja. Pengalaman budaya tradisional Indonesia yang sangat autentik, serta aktivitas yang wajib dicoba oleh setiap orang yang datang ke sini. Banyak yang mengatakan bahwa program ini mengubah cara pandang mereka tentang liburan di Indonesia. Bukan lagi sekadar berkeliling melihat pemandangan, melainkan secara aktif belajar keterampilan baru, menghargai budaya lokal, dan merasakan kehangatan dari komunitas desa. Tantangan kecil seperti tangan yang menjadi kotor, proses yang membutuhkan kesabaran, atau sambal yang terlalu pedas, justru menjadi bagian yang paling tidak terlupakan. Melalui video-video pendek yang mereka bagikan di media sosial, kegiatan ini terus menarik minat wisatawan dari luar negeri yang ingin merasakan sisi Jogja yang lebih tenang dan mendalam, dengan sentuhan tradisional Indonesia yang sungguhan. Bagi banyak peserta, satu hari yang dihabiskan di desa kecil ini bukan hanya sekadar aktivitas wisata, melainkan pengalaman hidup yang membuat mereka pulang dengan rasa bangga, cerita seru untuk diceritakan, serta rasa hormat yang lebih dalam terhadap budaya Indonesia.